Siap belajar? Siap. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kami mengajak anak-anak sekalian supaya sebelum kita melakukan aktivitas, kita berdoa sebelum belajar. Coba Nang Irsan pimpin temannya dan menyiapkan temannya untuk berdoa ya. Bersedia? Siap? Bangun pagi adalah salah satu 7 kebiasaan anak Indonesia. Apa yang kalian rasakan? Segar. Apa lagi? Semangat. Apa lagi selain segar, semangat? Sehat. Apa lagi? Dengan hati yang riang, dengan hati yang senang dan gembira semua? Gembira. Tadi kita sudah mengikuti upacara bendera. Masih ingat materi kita yang kemarin terkait dengan teks deskripsi? Masih. Siapa yang di antara kalian yang bisa menyampaikan ulang apa itu teks deskripsi? Atau siapa yang bisa mendeskripsikan ulang tentang pelaksanaan upacara tadi? Kalau kita upacara bendera itu ada siapa saja? Ada guru, ada murid, ada kepala sekolah, apa lagi? Kelompok penyanyi. Lokasinya di mana? Lapangan. Dengan begitu, siapa yang ingin menyampaikan apa itu deskripsi? Angkat tangannya, silakan. Ada yang bisa nak? Apa itu deskripsi? Silakan nak punya. Teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan dan memberikan penjelasan secara rinci agar pembacanya dapat merasakan dan juga seperti mengalami sesuatu yang diceritakan. Tepuk tangan dulu. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan bermain tebak kata. Alat ini biasa digunakan untuk melindungi kita dari hujan supaya kita tidak basah. Silakan. Nah, tepuk tangan dulu. Yang kedua, alat yang digunakan untuk mengambil gambar teman kita. Nah, silakan. Handphone. Tepuk tangan. Jadi, anak-anakku sekalian, dengan sendirinya teks deskripsi itu adalah memberikan gambaran umum atau ciri-ciri suatu objek, apakah terkait dengan lokasinya, ciri-ciri umumnya, ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari terkait dengan mengenal dan mengkreasikan teks deskripsi. Adapun tujuan pembelajaran, pertama, mengidentifikasi ciri kebahasaan teks deskripsi. Yang kedua, menjelaskan struktur teks
bagaimana membuat tes deskripsi tentang lingkungan sekolah kita. Yang keempat, sebentar juga anak-anakku sekalian akan mempresentasikan teks deskripsi secara kreatif. Nah, sebelum kita lanjut anak-anakku sekalian, saya tanya ulang. Di awal ibu sudah bertanya, tetapi saya pertegas kembali. Apa yang kamu rasakan saat melihat taman sekolah di pagi hari? Coba angkat tangan, nak. Apa yang kalian rasakan masuk ke halaman sekolah dan melihat taman sekolah kita di pagi hari? Ya, silakan, nak. Merasa segar dan siap untuk beraktivitas. Yang lain, nak. Siapa lagi? Ya, silakan. Apa yang kalian rasakan pada saat kita melihat sesuatu taman sekolah di pagi hari? Ini suasananya pagi hari. Ya, silakan, nak. Merasa senang untuk berada. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membuat orang lain bisa membayangkan sekolah kita tanpa harus datang ke sekolah. Ya, lain-lain, nak. Siapa? Misalnya ceritakan kepada kita supaya adik kita tahu seperti apa sekolah kita SMP 37. Bagaimana caranya anak sekalian supaya orang lain tahu seperti apa keadaan sekolah kita di SMP 37 Ada yang di sana? Tadi kan kita pelajari minggu lalu terkait dengan bagaimana memberikan gambaran kepada orang lain terhadap ciri-ciri sebuah objek. Masih ingat? Nah, sekarang bagaimana caranya anak-anak sekalian supaya orang lain itu tahu begitu cantiknya, indahnya sekolah kita tanpa orang lain datang ke sekolah kita SMP 37. Bagaimana cara kamu? Ya, silakan, Aisyah. Nah, contohnya Adita, orang lain itu Adita. Kita menceritakan bahwa sekolah saya itu halamannya luas sekali, ada taman-taman, ada ruang baca, ada ruangan perpustakaan, lingkungan sekitarnya bersih. Nah, berarti anak-anak sekalian sudah memberikan gambaran atau ciri-ciri objek itu, di mana objeknya sendiri adalah sekolah kita. Tepuk tangan dulu sama kita. Baik, sekarang kita lanjut untuk memberikan kembali pemahaman yang jelas kepada anak-anak sekalian. Ibu ulang kembali definisi atau pengertian dari teks deskripsi. Dari teks deskripsi ini adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Tolong dipahami, tolong diingat bahwa teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, atau merasakan melalui kata-kata. Tanpa ada datang ke sekolah ini, mereka tahu seperti apa kondisi atau keadaan sekolah kita. Karena anak-anak sekalian sudah menyebutkan atau menyampaikan rincian objeknya. Bisa dipahami, nak? Bisa. Untuk semua masih semangat? Saya melihat anak-anak sekalian ini beberapa yang sedikit kurang segar. Nah, sekarang ibu akan memberikan sedikit berdiri semua sambil mengikuti gerakan-gerakan yang ada. Soalnya kita akan semua. Kita akan melihat bagian atas.
bagaimana cara mendeskripsikan sesuatu. Termasuk anak-anakku sekalian, termasuk anak-anakku ini adalah bisa jadi di antara kalian ada yang menjadi presenter, menjadi YouTuber, menjadi penerjemah. Ya? Apakah kalian tertarik dengan pekerjaan ini? Iya, oleh sebab itu anak-anakku sekalian perlu memahami dengan cermat bagaimana cara mendeskripsikan atau memerinci suatu objek seolah-olah pembaca itu tahu dan pernah datang ke lokasi itu. Paham makin? Nah, sekarang karena pengertian ciri-ciri kita sudah pelajari sebelumnya, kita akan bahas ulang atau bahas ciri kebahasaannya. Seperti apa ciri-ciri kebahasaan tes deskripsi itu? Nah, pertama, menggunakan kata sifat. Jadi kata yang digunakan dalam ciri kebahasaan tes deskripsi adalah seperti indah, bersih, teduh. Yang kedua, menggunakan majas, apakah personifikasi, metafora, atau perbandingan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja indera seperti melihat, mendengar, dan mencium. Yang selanjutnya, di samping ada ciri kebahasaannya, ada juga struktur teksnya. Di mana? Apa saja yang terkait dengan struktur teksnya? Pertama, ada identifikasi. Setelah itu barulah ada pengenalan objek. Di tahap kedua, ada deskripsi bagian. Ini yang memberikan penjelasan detailnya tentang objek itu, termasuk lokasinya di mana, ciri-cirinya seperti apa. Bisa dipahami nggak? Bisa. Baik. Nah, dalam proyek kolaboratif kita memilih objek di sekolah, ada taman, kelas, lapangan, atau perpustakaan. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, bagi yang bawa HP-nya, silakan dibuka HP-nya. Bagi yang tidak, sebentar ibu akan bagikan lembar kerja murid atau LKM. Tapi sebelumnya itu kita akan bagi per kelompok dulu. Tetapi saya lagi perlu materi bisa dulu ya. Sudah dilihat materinya di HP-nya? Sebelum kita lanjut ke materinya, ibu akan membagi 4 kelompok. Tetapi caranya kalian menghitung sampai 4 ya. Yang menyebutkan kelompok 1, yang menyebutkan angka 2 berkumpul di kelompok 2, dan yang menyebut angka 3 berkumpul di kelompok 3. Begitu juga yang menyebut kelompok 4, angka 4 berkumpul di kelompok 4. Baik, anak-anakku, sekarang silakan menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
keindahan sekolah SMP 374. Nomor ketiga, sini. Nomor ketiga, nomor keempat. Saya tanya kalian dulu. Lokasinya di mana? SMP 37 SMP 37. Ada apa saja yang terdapat di SMP 37? Nomor keempat, silakan nomor keempat. Ada apa saja? Apa yang kamu sampaikan lokasinya? Silakan. Jangan hasil dari kelompok A dan kelompok B. Di bagian depan sekolah terdapat taman yang hijau dan asri. Bunga-bunga berwarna warni. Tempat tersenyum manis seakan melihat pemandangan bumi dengan kebanggaan. Manas personifikasi. Pohon-pohon besar berdiri gagah, bagaikan baik bertatap. Manas membiarkan pola yang menandungi siswa dari adanya matahari. Ya, silakan kelompok 1 memulai kembali apa yang disampaikan oleh kelompok 4. Ya. Silakan. Kelompok 4, apa yang disampaikan oleh kelompok 4? Mulai kembali terkait dengan identifikasi dan ada beberapa yang disebutkan tadi. Silakan. Satu dulu ya. Silakan. Ya, sekarang dengarkan dulu. Ada kata bunga-bunga berwarni. Warna-warni ya. Tampak tersenyum manis. Kira-kira apa maksudnya ini kalimat? Dia ada maksud apa? Ada apa di situ? Ya? Personifikasi atau orang? Melukis wajah bumi dengan kebahagiaan. Ini termasuk majas personifikasi, ya. Kemudian ada pohon-pohon besar berpayung raksasa. Ini majas metafora yang menaungi siswa dari teriknya matahari. Silakan kelompok
Ya, tekan Bu, kelompok. Nah, sekarang anak-anak sekalian, kalian sudah menyampaikan hasil paparan kelompok kalian. Saya ingin tanya kembali, anak-anak sekalian, apa manfaat materi tes deskripsi ini dalam kehidupan kita? Silakan. Apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi ini? Apa manfaatnya? Tadi sudah disampaikan ya, untuk menambah ilmu pengetahuan. Kita bisa menjadi penulis, YouTuber, dan kita juga bisa jadi pemandu wisata, ya. Menyampaikan kembali apa yang kalian dapat dari belajar tentang analisis tes deskripsi terkait dengan keindahan sekolah SMP 374. Siapa yang bisa, silakan. Ya, silakan, nanti bunga. Yang lain dengarkan dulu. Ya, silakan. Ya. Yang lain dengarkan refleksi dengan kalian terkait dengan apa yang dia dapat dari pembelajaran materi hari ini. Yang lain dengarkan dengan baik. Yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah dapat mengetahui ciri-ciri teks deskripsi, dapat menentukan tentang apa itu teks deskripsi, dan dapat menceritakan teks deskripsi sesuai dengan pembelajaran. Tepuk tangan dulu. Ada yang lain nggak? Anak sekalian, Ibu sudah memberikan penjelasan terkait dengan materi. Ibu berikan kesempatan siapa di antara kalian yang ingin memberikan pertanyaan. Ya, silakan. Jelaskan ciri-ciri struktur kebahasaan keindahan lingkungan sekolah SMP 374. Ya, siapa di antara kalian yang ingin memberikan jawaban? Ya, silakan nak. Ciri kebahasaan kata sifat indah, nyaman, sejuk, hijau, bersih, majas. 1. Personifikasi. Bunga-bunga tempat tersenyum melukis wajah bumi. 2. Metafora. Pohon-pohon bagaikan payung raksasa. 3. Mil atau perbandingan. Perpustakaan bagaikan jendela ilmu. Ya, tepuk tangan untuk. Ada yang lain nak? Baik, kalau tidak ada lagi yang lain, saya mengingatkan kepada anak-anak sekalian untuk mengulangi pelajaran di rumah. Karena anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan materi pertemuan berikutnya. Kita akan keluar dari lingkungan sekolah untuk mendeskripsikan apa-apa saja yang ada di lingkungan sekolah. Kalau tadi taman sekolah, perpustakaan sekolah, dan beberapa pohon yang ada di sekolah. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian,